adik-adik ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau membacakan Mazmur 91. Shalom teman-teman sekolah minggu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah membaca bersama-sama. Kita sekarang mau membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, akan melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membaca Pentakosta ketiga. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ayo kita duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan ngobrol-ngobrol, kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sebentar mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami tidak main-main, kami tidak mengobrol ya Bapa. Kami benar-benar sungguh-sungguh mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami semua dimanapun kami berada ya Bapa, karena kami tahu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita mengangkat pujian Bapa, ku datang padamu. Haleluya Yesus. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
sembah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Adik-adik katakan haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi memuji-Mu ya Bapa. Kami siap lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan, amin. Siapa yang di sini percaya kalau bersama Tuhan Yesus kita bisa melakukan apa aja yang positif? Angkat tangannya. Oke, kita mengangkat pujian Big or Small. Adik-adik ayo bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sa-sa-sa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat adik-adik. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, berikan yang Tuhan Yesus. Oke. Masih semangat adik-adik? Oke, kita angkat pujian lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini
rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Yeay, haleluya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biar Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami juga ya Bapa, supaya kami mendengar, bukan hanya mendengar tapi kami juga melakukannya ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat. Hari ini kakak ditemenin oleh boneka kecil, mungil, cantik. Siapa ya? Shalom, apa kabar teman-teman di rumah? Wah, kakak ditemenin oleh Alin adik-adik. Alin, gimana kabarnya? Baik kak. Kakak gimana? Kakak juga baik, puji Tuhan. Dan hari ini Alin temenin kakak untuk bercerita tentang firman Tuhan. Kakak sangat senang sekali kakak boleh menemani adik-adik untuk bercerita tentang firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai 37. Adik-adik boleh siapkan ya Alkitabnya, dibuka dulu 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Kakak mau bercerita tentang seorang Raja Yehuda. Raja ini sangat muda sekali adik-adik. Dia umur 35 tahun loh jadi raja. Dia menggantikan ayahnya yang bernama dengan Raja Asa. Raja Asa ini dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia mengajarkan semua yang baik kepada anaknya. Yaitu siapa tadi adik-adik? Siapa Lin? Raja Yosafat kak. Raja Yosafat, benar. Raja Yosafat ini dia telah merubuhkan semua tiang-tiang berhala dan semua penyembahan-penyembahan yang ada di Yehuda. Suatu ketika, adik-adik tahu nggak? Ada 2 kerajaan besar, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Wah, siapa itu kak? Bani Moab dan Bani Amon ini adalah musuh bebuyutan dari Raja Asa. Dia memiliki pasukan yang besar adik-adik. Dan dia persenjataannya pasti lengkap. Oleh karena itu, Yosafat ketika dia mendengar ada serangan dari 2 raja itu, dia ketakutan adik-adik. Wah, kakak mau tanya sama Alin, sama adik-adik yang di rumah. Pernah nggak kalian merasa takut? Pernah dong kakak. Coba takut karena apa adik-adik? Alin takut kena apa? Alin takut kalau di rumah tidak ada orang kakak, sendirian. Nah, kita semua pasti pernah mengalami ketakutan. Kalau Raja Yosafat ini, dia takut karena dia tahu bahwa kalau diserang pasti Yehuda itu akan kalah. Jadi Raja Yosafat ini memutuskan untuk dia mencari Allah. Dia tahu bahwa Allahnya pasti akan menolong dia.
Kemudian Raja Yosafat ini mengumpulkan semua rakyat Yehuda dan dia mengumumkan untuk mereka berdoa dan berpuasa. Ayo di sini, siapa yang selama sekolah melalui online masih kita ingat sama Tuhan sebelum sekolah, sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa. Ayo, Alin masih ingat berdoa untuk sebelum belajar? Doa dan kakak. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi pada saat Yosafat ini takut, dia memutuskan mencari Tuhan. Dan dia meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik. Kemudian Raja Yosafat ini, dia mengumpulkan orang Yehuda dan dia pada saat itu ada seorang Lewi dari Bani Asaf yang bernama, kita baca ya adik-adik ya, di sini di ayat yang ke-14. Lalu Yahazkiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan gentar karena laskar yang besar ini, sebab kamu yang akan berperang bukan kamu, melainkan Allah." Nah adik-adik, dari situ rakyat Yehuda mulai percaya dan dia tidak takut. Yosafat kemudian menyuruh orang-orang Lewi untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan mereka menyanyikan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan menolong orang Yehuda. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Bani Amon dan Bani Moab mau menyerang kepada Tuhan, esok hari Tuhan sudah memberitahukan bahwa kamu akan berada di padang gurun melihat mereka ada di seberang laut asin itu. Dan engkau hanya berdiri dan lihat apa yang aku lakukan. Nah adik-adik, kira-kira melihat itu orang-orang Yehuda berpikir, apa benar ya? Masa kita ngelawan bangsa yang besar cuma hanya dengan berdiri, melihat, udah. Kira-kira menurut Alin masuk akal nggak? Enggak lah kakak, nggak masuk akal sekali itu. Nah, itu adik-adik. Apa yang Tuhan perintahkan terkadang tidak masuk akal. Tapi Yosafat percaya dan dia melakukan. Pagi-pagi dia menyuruh orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian dan terus menyanyikan mazmur pada Tuhan. Pada saat itu, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan melakukan penghadangan kepada Bani Amon dan Bani Moab ini. Waktu mereka menyusuri ke pegunungan dan di situ ada penduduk Seir, mereka menumpas penduduk di situ. Kemudian setelah itu mereka tiba-tiba saling membunuh satu dengan yang lain adik-adik. Dan mereka akhirnya semua meninggal. Mereka semua jadi mayat adik-adik. Orang Yehuda melihat dari jauh. Dia melihat, musuhnya sudah jadi mayat semua adik-adik. Mereka tidak melakukan apa-apa karena Tuhan yang berperang. Dan di situ adik-adik, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat. Wah, seru sekali kami ceritanya bahwa Tuhan sungguh menolong Raja Yosafat. Betul Alin, Tuhan menolong Raja Yosafat bukan dengan kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kakak percaya adik-adik semua di rumah saat ini melakukan sekolah melalui online, ibadah juga melalui online. Adik-adik mungkin saat mengikuti sekolah itu adik-adik cemas, khawatir.
Aduh, apakah aku bisa pelajaran ini? Apakah aku bisa melakukan atau bisa lulus dengan pekerjaan yang sangat banyak, pekerjaan rumah yang tidak pernah henti-hentinya dari guru, sedangkan adik-adik sendiri tidak bertemu sama gurunya. Tapi kakak percaya kita memiliki Tuhan yang ajaib. Jadi tidak ada kata malas ya adik-adik ya. Tetap belajar di rumah ya. Tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kita tetap takut akan Tuhan ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini kakak mau simpulkan, ada 2 kesimpulannya, yaitu kemenangan Yosafat dapat diperoleh karena 1, Yosafat takut akan Tuhan. Ya, yang kedua, Yosafat bersyukur dan terus memuji Tuhan. Itu ya, Alin. Jelas Alin? Jelas Kak? Nah, adik-adik semua di rumah, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau mampu Tuhan membuat setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan tetap semangat Tuhan, tetap mempunyai pengharapan kepada Engkau. Dan Tuhan, Engkau Allah yang mampu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk tetap bersyukur, tetap bersukacita Tuhan, dan tetap taat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi sebelumnya, kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semua. Kita buka di dalam Amsal 29 ayat 25. Nah, ini ayat hafalannya. Kakak minta adik-adik bisa menghafalkannya dan bisa merekamnya di dalam video dan bisa dikirimkan ke WA berikut ini. Amsal 29 ayat 25. Kakak bacakan ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, adik-adik silakan dihafalkan dan maksimal hari Selasa dikirimkan video ayat hafalannya di nomor berikut ini. Nanti minggu depan videonya itu bisa ditayangkan di video online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua adik-adik yang udah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.